Menebar Islam rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa TV IKD yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada kesempatan kali ini diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersua melalui media TV IKD yang mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahannya. Hari ini adalah di penghujung bulan Dzulhijjah. Ini bermakna bahwa tahun 1441 Hijriah berada di penghujung dan tirai 1442 sebentar lagi kita akan memasuki. Seringkali pergantian tahun menjadi sebuah momentum untuk sama-sama melakukan kebaikan, melakukan resolusi dan hijrah dari satu hal ke hal yang lain, dari perkara yang kurang baik kepada yang baik, jika yang sudah baik akan semakin baik. Pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membincangkan mengenai perkara ini dengan Al-Muhtaram Dr. Kiai Haji Atabib Lutfi. Beliau adalah Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Dai Indonesia bidang dakwah. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita menyapa Al-Muhtaram. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Baik, alhamdulillah Ustaz. Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama Ustaz. Dan insya Allah seperti mana yang tadi disampaikan, kita insya Allah sama-sama akan mendiskusikan, membicarakan, dan juga menggali mana-mana daripada hijrah tersebut. Mungkin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan kenapa di dalam sejarah kenabian itu ada berlaku peristiwa hijrah. Baik, terima kasih Ustaz Khairin. Pemirsa TV IKD dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hijrah itu merupakan satu keniscayaan dan menjadi sunnatullah untuk para nabi, sunnatullah untuk orang-orang soleh. Kenapa? Karena tidak dapat dipastikan bahwa keadaan sebelumnya, tempat sebelumnya adalah yang terbaik. Maka Nabi Muhammad SAW bukan keinginannya berhijrah dari Mekah ke Madinah, tapi itu benar perintah Allah, merupakan instruksi dari Allah agar mendapatkan tempat yang lebih baik, keadaan yang lebih baik. Maka hijrah itu kita maknai sebagai satu keniscayaan, satu sunnatullah yang Allah berlakukan kepada semua nabi-nabinya, kepada semua utusannya. Jika keadaan, jika tempat awalnya ketika ia berkehidupan itu tidak menambah atau tidak memberikan kebaikan-kebaikan, baik dunianya, tentu yang paling penting adalah kebaikan akhiratnya. Ya, kalau secara manusiawi pasti setiap orang itu mencintai tanah kelahirannya. Ya, Nabi ternyata meskipun mencintai Mekah, daripada akhirnya ia pun harus meninggalkan Mekah dan kemudian memilih Madinah. Nah, sesungguhnya makna yang terbesar dari peristiwa itu apa? Ya, Mekah merupakan tanah kelahiran Nabi Muhammad. Madinah merupakan tempat hijrah Nabi Muhammad SAW. Pemilihan itu adalah merupakan kehendak dan ketentuan Allah. Maka semuanya pasti akan berakhir dengan kebaikan. Kenapa Nabi yang sangat mencintai tanah kelahirannya Mekah berhijrah dari Mekah kemudian ke Madinah? Yang pertama, hijrah itu adalah merupakan tuntutan dari iman. Maka semua ayat-ayat tentang hijrah diawali dengan iman. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu. Misalnya ayat pertama surat Al-Baqarah 218. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Maka berhijrah dalam konteks ini adalah tuntutan iman, bukti dari iman, karena itu perintah Allah.
maka mereka yang berhijrah itulah yang sedang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hijrah ini kita maknai adalah merupakan spirit orang untuk melakukan perbaikan-perbaikan, untuk meningkatkan dari satu tingkatan kebaikan menuju tingkatan kebaikan yang berikutnya. Atau jika kemudian masa lalunya tidak baik, berarti mulai mengubur hidup-hidup dalam-dalam masa lalu yang buruk itu menuju masa depan yang lebih cerah, yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang Umar bin Khattab radhiyallahu an, betapa di awal hidup beliau tidak mendapatkan cahaya iman, namun kemudian beliau mendapatkan cahaya iman dan menggunakan cahaya itu sampai beliau sebagai seorang yang sangat mulia, bahkan disegani, bahkan sampai syaitan pun tidak berani kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka spirit dari hijrah itu kita maknai sebagai usaha kita, sebagai ikhtiar kita untuk memperbaiki diri, meningkatkan keterbaikan kita, dan insya Allah Allah akan memberikan pertolongan, karena nawaitu kita sesuai dengan hadis Muslim adalah al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Dalam konteks maknawiyah, hijrah maknawiyah, hijrah secara ruhiyah, hijrah secara makna, secara nilai adalah kita berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan, meningkatkan dari satu keadaan menuju keadaan yang lebih baik lagi. Diingatkan dengan surat Ali Imran misalnya ayat 139 sampai 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kata para ulama tafsir, wa tilkal ayyam itulah masa-masa Allah pergilirkan. Apa yang dipergilirkan? Keadaan manusia. Ahwalun nas. Kita berada dalam keadaan tertentu, jika itu tidak baik, maka kita harus berpindah kepada keadaan yang lebih baik. Jika itu baik, maka kita berpindah kepada yang lebih baik. Karena seorang muslim dituntut untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan, meningkatkan kebaikan-kebaikan, sampai nanti pada akhirnya insya Allah keterbaikan itu puncaknya adalah ia menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah. Baik Pak Kiai, kalau kita korelasikan dengan kehidupan kekinian, ini kan kita dapati di tengah-tengah masyarakat kita ada yang disebut dengan fenomena hijrah. Kita dapati ada anak-anak muda, juga ada mungkin artis, bahkan mungkin juga ada eksekutif muda yang juga pada akhirnya berada di dalam kondisi komunitas hijrah ini. Menurut Kiai, bagaimana menafsirkan fenomena ini? Baik, terima kasih ya. Ini hal yang kita harus berikan apresiasi. Kita berikan penghargaan setinggi-tingginya. Manusia pasti punya masa lalu. Tidak ada manusia yang tidak punya masa lalu. Dan paling banyak masa lalu kita adalah kesalahan, masa lalu kita adalah ketidakbaikan. Hampir kita katakan tidak ada manusia yang dari awal itu baik, terus baik, dan sampai akhir baik. Yang terbanyak masa lalunya adalah ia sadari ini merupakan awareness dari diri kita bahwa masa lalu kita mungkin penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, penuh dengan ketidakbaikan. Dan kita ingin kemudian berganjak dari masa yang terburuk itu menjadi masa yang baik, dan insya Allah nanti pada puncaknya adalah keterbaikan. Kita mengapresiasi ini merupakan satu nawaitu yang tulus dari mereka, satu bahasa kitanya nawacita satu hal yang sangat kita kagumi, betapa seorang yang sudah mencapai keterkenalan, popularitas, kalau secara materi itu bahasa kitanya sudahlah, ia mendapatkan segalanya, dunia wa ma fiha, Tapi ketika ia mulai mendapatkan satu hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, karena hidayah itu ada dua. Hidayah yang pertama adalah iman kita kepada Allah, tapi hidayah kedua ini lebih mahal, yaitu kita menjalankan hidayah itu. Karena ada yang kita kan Islam sejak lahir, tapi setelah itu wallahu a'lam apa yang kita lakukan. Maka kita sangat mengapresiasi teman-teman kita, saudara-saudara kita, komunitas hijrah dimanapun, kita mendukung dan terus kita memberikan support yang sangat besar, agar kemudian mari para generasi muda kita membangun awareness,
membangun kesadaran diri bahwa kita hidup di dunia illa asyiyatan aw duhaha. Amat sangat singkat, seperti 3 jam saja. Asyiyah kan waktu petang. Berarti dari jam 3 sampai jam 6 selesai. Atau waktu pagi dari jam 6 sampai jam 9 selesai waktu kita. Kalau kita tidak mulai membenahi diri melalui introspeksi, melalui muhasabah, maka selalu awal tahun tadi yang disampaikan oleh Saudara Khairi, dari akhir tahun menuju awal tahun itu adalah momentum untuk melakukan refleksi, melakukan evaluasi, melakukan introspeksi. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan mereka diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk menjaga keterbaikan mereka bersama komunitasnya. Kenapa ada komunitas? Karena manusia tidak mungkin baik dengan sendiri. Fa inna syaitana ma'al wahid. Syaitan itu amat sangat mudah menggoda orang yang sendirian. Maka bahasanya tadi kan komunitas. Bahasanya adalah perkumpulan-perkumpulan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini merupakan salah satu media kita memaknai hijrah, agar kemudian insya Allah pada masa yang akan datang akan semakin banyak lagi mereka yang ingin melakukan perbaikan-perbaikan, menjaga keterbaikan-keterbaikan, dan meningkatkan keterbaikannya insya Allah. Dan itu akan menjadikan media kebahagiaan mereka di dunia. Ketika diwawancarai, mereka ternyata lebih bahagia. Meskipun notabene kadang-kadang bahagia dimaknai dengan materi, tapi bagi orang yang berhijrah, bahagia itu ada pada hatinya, ketenangannya, kekhusyuannya, kedamaiannya, kemudian kedekatannya dengan Allah. Ini kebahagiaan yang paripurna. Dulu kebahagiaannya adalah materi berlimpah, popularitas tinggi. Sekarang setelah berhijrah, maka kebahagiaan yang mereka yakini adalah kebahagiaan hati. Ibadahnya lebih khusyuk, kemudian ketenangan, bahkan keluarganya menjadi sakinah mawaddah warahmah, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita sampaikan kepada mereka jazakumullah khair, dan terus insya Allah Allah akan memberikan pertolongannya kepada mereka semua. Baik, terima kasih Kiai. Tentu dalam upaya untuk perbaikan itu memang kita syukuri karena memang kita pun menginginkan demikian. Tapi ada semacam gejala di tengah masyarakat itu, biasanya sahabat-sahabat kita ini yang sudah berhijrah itu tentu tidak semua ada gejala tersebut. Kadang-kadang justru malah punya bermasalah dengan kedua orang tua. Bahkan mungkin sama gurunya pun bermasalah. Jadi mungkin karena ketika berhijrah kemudian ngaji, mungkin kebetulan mendapatkan ilmu yang mungkin rujukan ke agamanya nggak sama dengan kedua orang tua, itu pulang ke rumah orang tuanya disalah-salahin. Ini menurut Pak Kiai bagaimana? Ada apa nih sesungguhnya? Dan nasihat apa yang semestinya cocok untuk mereka? Baik, acuan hijrah kita siapapun itu pasti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Karena itu adalah acuan hijrah yang terbaik sepanjang masa. Mereka yang melakukan hijrah ini bagian kecil dari sekian banyak fenomena hijrah yang kemudian diacu kepada Rasulullah SAW. Benar yang disampaikan Ustaz Khairi, ada hal yang perlu kita sampaikan. Tentu bahasa kita himbauan atau pesan kepada mereka bahwa berhijrah itu adalah tetap menjaga hubungan baik dengan siapapun. Dahulu ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang kemudian orang tuanya, ibunya, sampai dikenal dengan ibu 1000 nyawa. Kenapa? Karena sahabat itu tetap ingin bersama Rasul. Namun ibundanya merayunya agar meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah ia durhaka kepada orang tuanya? Dia katakan, wahai ibu, aku tetap berbakti kepadamu. Dia suapkan makanan, dia tetap sayang, dia tetap cinta. Namun dia ingin menunjukkan hijrahnya kepada Rasul SAW. Ia tetap bersama Rasul, tapi tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Justru ini ujian. Ujian bagi yang berhijrah adalah bagaimana hubungan dengan keluarga, hubungan dengan ayah dan bunda, hubungan dengan sahabat, hubungan dengan guru. Betul. Itu tetap dijaga. Karena justru itu ujian. Kalau Anda mengabaikan hak yang paling utama, hak kita pada orang tua, kewajiban itu paling utama. Kalau kewajiban utama kita diabaikan, maka berarti kita sudah, bahasa kitanya, tidak memenuhi standar
dari hijrah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Artinya sahabat tadi itu memberi contoh kepada kita, kalau ibunya yang belum masuk Islam saja itu masih sebegitu baiknya. Apalagi teman-teman yang hijrah ini orang tuanya sudah berislam, ya. Jadi mungkin tentunya mestinya harus lebih baik. Terkadang lagi. Perbedaannya kan perbedaan yang sifatnya furu'iyah. Ya ini barangkali yang perlu ditekankan kan. Kadang-kadang gurunya dulu mungkin malah disalah-salahin, ini nampaknya juga kurang tepat gitu. Nah, ini terus kemudian ini kan sebagai ketua IKD bidang dakwah, tentu para dai memiliki peran agar kes-kes gejala-gejala hijrah yang semacam tadi itu tidak terjadi. Nah, himbauan serta wejangan yang Pak Kiai berikan kepada para guru yang juga mereka menjadi pembina dari komunitas-komunitas tersebut, itu kira-kira dari sisi konten kandungan mempelajari Islam itu seperti apa Pak Kiai? Masya Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu kitab mana secara komprehensif. Rasul teladan paripurna, teladan yang lengkap dan utuh dalam berakidah, dalam beribadah, dan dalam bermuamalah. Kita dipandu bahwa kebaikan seseorang itu tidak hanya karena akidahnya, tidak hanya karena ibadahnya, tidak pula karena akhlaknya. Jika ketiga komponen ini menyatu dalam diri kita, itulah keterbaikan yang paripurna yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya Islam ini tidak dibangun oleh satu pondasi. Dalam hadis Al-Hakim disebutkan bahwa al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Sungguh iman ini cabangnya sampai 70 lebih. Nah, kita tidak boleh mengabaikan bahwa iman itu di dalamnya ada kebersihan, ada kejujuran, ada toleransi, ada saling menolong dalam kebaikan, ada lapang dada jika perbedaan itu adalah perbedaan yang tidak prinsip. Perbedaan sholat saja, cara sholat, perbedaan misalnya niat sholat dan lain sebagainya. Ini merupakan sesuatu yang bid'un wasab'una syu'bah. Kemudian yang kedua, bahwa keterbaikan yang paripurna adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa bijaksananya Rasul mensikapi perbedaan para sahabatnya. Tidak pernah kita mendengar Rasul mencela, apalagi Rasul kemudian melemparkan tuduhan atau fitnah-fitnah yang keji. Tidak pernah. Ketika berbeda antara sahabat fulan dengan sahabat fulan, Rasul tersenyum dan dengan bijaksana bertanya. Dan kemudian jika keduanya adalah dalam kebenaran, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengapresiasi. Kita ingat kan, yang ada yang berpuasa dalam perjalanan, ada sahabat yang berbuka. Dan apa yang disikapi oleh Rasul, dua-duanya benar. Bisa jadi kebenaran itu ada di fulan, kebenaran itu juga ada pada fulan yang lain. Inilah kebijaksanaan. Makanya Nabi tidak hanya dibekali oleh Allah ilmu, tapi juga hikmah. Wa utinal ilma wal hikmata. Sering disampaikan oleh para ulama, hammatus syabab, hammasatus syabab, wa hikmatus syuyukh. Betul, semangat, kemudian menggebu-gebu dari generasi muda. Ini kita apresiasi, tapi perlu di backup dengan kematangan, kebijaksanaan para syuyukh. Jadi semangat tidak boleh menafikan kebijaksanaan gitu kira-kira. Gitu. Sehingga Nabi itu diutus kenapa di usia 40 tahun? Karena di situ ada kematangan, kedewasaan. Sehingga di sini tentu kita sangat mengapresiasi nyawa itu, kemudian tujuan kebaikan ini. Namun tetap iman ini cabangnya lebih dari 70, dan jangan menafikan. Bahkan senyum saja bisa bagian dari iman. Bahkan menyelamatkan seseorang di jalan bagian dari keimanan. Sehingga tidak boleh kemudian hanya memandang Islam dari pandangan sempit saja, sehingga kita diminta oleh Rasul untuk memahami Islam secara integral. Kalau pandangan kita integral, maka kita jadi lebih bijaksana. Kan begitu ya. Betapa seorang Imam Malik, harusnya kan dia mengatakan, Syafi'i, engkau muridku, engkau harus sama denganku. Tapi itulah imamun jalilun, seorang imam mazhab yang mulia. Itu juga seorang imam mazhab yang mulia, Imam Syafi'i rahimahullah, bagaimana ia tetap tawaduk dengan gurunya, tetap hormat kepada gurunya. Demikian juga gurunya tetap sayang, tetap cinta. Yang menjadi persoalan adalah dalam berbeda itu adalah adab. Berbeda itu bukan argumentasi ilmu, tapi yang menyelesaikan perbedaan
baik di kalangan di level rumah tangga, bersama teman, bersama sahabat, yang bisa menyelesaikan adalah adab. Ya. Kalau adab itu menyelesaikan. Ya, betul. Tapi kalau argumentasi, ya nalar, logika, masing-masing punya dalil. Ya. Akhirnya terkadang menyulut ya ketidak harmonian, ketidakakuran. Maka disinilah kita dipandu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Apa yang tertinggi dari uswah hasanah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wallahu a'lam. Jadi sebagai penutup tirai, kira-kira bahwa fondasi terpenting daripada hidayah, hijrah, ya, selain mensyukuri kenikmatan hidayah dengan berhijrah, itu adalah kesabaran dan ketekunannya untuk belajar. Betul. Itu kira-kira. Betul. Ya. Nah, sebab kadang-kadang ada juga kejadian, ada setelah seorang itu hijrah, tapi mungkin tidak mendapatkan dosis yang tepat ketika belajar itu. Ketika berbalik itu ternyata lebih parah daripada sebelum hijrah. Nah, jadi ini barangkali juga pelajaran bagi kita semuanya, juga khususnya kepada para dai, ketika memberikan konten, ketika memberikan pengajaran-pengajaran harus dilihat dan harus dipastiin supaya dosisnya sesuai dengan baik. Yang terakhir kali, barangkali nasihat kepada para sahabat-sahabat yang sekarang ini berada di dalam jalan untuk berhijrah, nasihat bagi mereka apa, Kiai? Silakan. Ya, usikum wa nafsi bitaqallah. Saya berpesan kepada sahabat semuanya bahwa berhijrah itu nawaitunya lillah. Tidak ada kepentingan lain, tidak ada harapan lain kecuali kita semakin diridhai oleh Allah, semakin disayang oleh Allah. Cara disayang oleh Allah adalah sayangi yang ada di bumi, maka akan disayangi dengan apa? Dengan yang ada di langit. Tidak mungkin kita mendapatkan rahmat Allah manakala kita tidak berbaik dengan sesama manusia. Siapapun, bahkan kalau kita baca surat Al-A'raf, luar biasa itu, Allah perintahkan untuk tetap berdakwah, mengajak, meskipun lima ta'izuna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Kita sikapi semua manusia itu sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah bagian dari kita, karena kita tidak mungkin menjalankan Islam secara paripurna tanpa teman, tanpa sahabat, tanpa guru, tanpa orang tua, tanpa keluarga, dan tanpa masyarakat. Insya Allah dengan demikian, sahabat semuanya, nawaitu kita terus tingkatkan, dan kemudian kita belajar Islam ini dari berbagai aspek, dan ini adalah pengayaan. Kalau ada perbedaan itu, ya sikap kita adalah ini memperkaya. Kalau orang kaya itu nyaman, ya mau beli apa saja nggak ada masalah. Kalau tidak punya apa-apa, faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak mungkin memberi. Maka ambillah ilmu dari berbagai guru, dari berbagai ustaz. Kemudian ya tingkatkan pemaknaan. Ilmu itu tidak sekedar teori, tapi pemaknaan. Berarti ada nilai, ada filosofi. Yang terakhir adalah amalkan ilmu itu berdasarkan hikmah. Amalkan ilmu itu berdasarkan keadaan yang sesuai. Jangan sampai yang kita lakukan itu ternyata dipandang tidak baik oleh manusia. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. At-Taubah ayat 105. Yang melihat dan yang menilai ternyata bukan hanya Allah, tapi Rasul sesuai tuntunan atau tidak. Tapi ingat, ada orang-orang beriman, ada sesama kita yang menilai kita. Apa yang dinilai? Anfa'uhum linnas, aslahuhum linnas. Apakah itu bermanfaat? Apakah itu menambah kebaikan atau menambah jurang, centang perenang di antara kita semuanya? Wallahu a'lam. Jazakumullah khair insyaallah. Terima kasih Pak Kiai atas kehadirannya, wejangan petuah-petuahnya yang sangat luar biasa. Kami mendoakan mudah-mudahan Pak Kiai beserta keluarga berada dalam penjagaan Allah, sehat walafiat, dan karena ilmunya, wejangannya dan kebijaksanaannya selalu ditunggu oleh Allah. Baik, pemirsa TV IKADI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbincangan tentang hijrah adalah perbincangan yang sangat menarik, bukan perkara baru, tetapi dia akan menjadi sesuatu yang sangat baru. Karena sesungguhnya hijrah adalah spirit keimanan kita. Setiap
kita menginginkan semakin hari semakin baik, setiap saat menjadi semakin lebih baik. Tentu di mata Allah Subhanahu wa taala berkah, dan juga di mata manusia menjadi indah. Saya Muhammad Khairin, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih atas perhatian. Mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.